Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Hai, perkenalkan saya Sarah. Selamat datang di video keempat saya. Kali ini saya akan membagikan resep pesmol ikan kembung. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini, like dan bagikan video ini ke akun media sosial yang kamu punya. Terima kasih. Dan bahan-bahannya adalah ikan kembung, kemiri, rawit merah, bawang putih, bawang merah, daun bawang, batang sereh, daun salam, gula pasir, masako, garam, lada, jahe bubuk, kunyit bubuk. Dan bahan tambahan lainnya, wortel, timun, cabai merah keriting, bawang merah iris kasar, dan rawit merah utuh. Setelah semua bahan dicuci bersih, selanjutnya kita mulai menumis. Kita panaskan minyak di wajan, kemudian kita masukkan bawang merah, kemiri, bawang putih, dan rawit merah. Kita tumis bahan-bahan ini sampai agak layu dan warnanya berubah agak kecoklatan. Setelah bahan-bahan ini layu, kemudian kita matikan kompor dan kita haluskan dengan blender. Kalau dengan ulekan pun bisa, terserah teman-teman. Kalau saya lebih prefer untuk haluskan dengan blender. Maaf, tadi ada yang terlewat, semestinya lada dihaluskan bersama bawang-bawangan tadi. Tapi kalau teman-teman adanya merica, lada bubuk, ya itu lebih bagus lagi. Karena saya adanya lada utuh, maka dihaluskan bersama bawang. Setelah semua bumbu halus, kita sisihkan, selanjutnya kita menggoreng ikan. Ikan ini sudah saya cuci bersih, sudah saya rendam cuka dan garam, kemudian bilas, kemudian saya rendam lagi, 2 kali direndam dengan air cuka, dan saya bilas lagi sampai bau amisnya berkurang. Sebelum menggoreng ikan, sebaiknya teman-teman keringkan dulu air yang masih tersisa bekas mencuci ikan tadi. Khawatir ketika masih banyak air di dalam ikan, maka cipratan minyaknya akan semakin banyak. Karena biasanya memang kalau menggoreng ikan itu agak bahaya, minyak banyak terciprat keluar. Di wajan satunya kita panaskan minyak untuk menumis bumbu yang sudah kita haluskan. Setelah bumbu halus, kita tumis kurang lebih selama 1 menit. Selanjutnya kita tambahkan daun salam dan batang sereh yang sudah digeprek. Kemudian kita tambahkan bubuk jahe dan bubuk kunyit. Jika teman-teman punyanya jahe dan kunyit utuh, itu tidak apa-apa, jahenya dikeprek saja, tetapi untuk kunyit dihaluskan bersama bawang tadi ya. Dan teman-teman jangan sampai lupa untuk balik ikannya ya, supaya kedua sisinya sama-sama matang. Kalau saya lebih suka daging ikan yang digoreng kering. Tapi kalau teman-teman tidak suka daging ikan yang terlalu kering, maka sebelum dia berubah kecoklatan, teman-teman harus membalik ikannya.
Berikutnya kita masukkan wortel yang sudah dipotong seukuran korek kira-kira ke dalam tumisan bumbu. Wortel saya masukkan lebih dulu dari timun karena wortel memiliki tekstur yang lebih keras. Setelah itu kita tambahkan garam, gula pasir, dan bumbu penyedap. Di sini saya menggunakan bumbu penyedap Masako, teman-teman bisa menggantinya dengan bumbu penyedap lainnya. Karena tumisan bumbu agak kering, maka kita bisa tambahkan air sekitar 100 ml. Berikutnya kita bisa tambahkan isian yang lain, yaitu bawang merah yang sudah kita iris kasar dan rawit merah utuh. Oke, ikannya sudah kering dan matang. Ini bisa kita angkat dan kita goreng ikan sisanya. Oh iya, maaf, tadi tidak terekam kamera. Saya menambahkan 100 ml air lagi ke dalam tumisan bumbu. Jadi total air yang saya tambahkan ke dalam tumisan bumbu ini adalah 200 ml. Karena tadi bumbunya sudah agak kering, jadi saya tambahkan air lagi. Selanjutnya, kita masukkan timun dan cabai merah yang diiris kasar. Setelah semenit kita masukkan timun, terakhir kita masukkan daun bawang yang sudah diiris. Oke, bumbu pesmolnya sudah hampir siap. Kemudian ikannya jangan lupa diangkat ya. Setelah daun bawang dimasak kira-kira semenit, kita masukkan ikan kembung ke dalam tumisan bumbu. Kita biarkan ikan kembung terendam dalam tumisan bumbu dengan kondisi kompor masih menyala ya. Ikan dan tumisan bumbu semuanya sudah matang, tapi kompor tetap kita biarkan menyala dengan api kecil. Fungsinya hanya sekedar merendam ikan supaya bumbu meresap ke dalam. Oke, setelah kira-kira 2 menit kita biarkan ikan terendam. Selanjutnya kita matikan kompor dan kita hidangkan ikan pesmol ke dalam piring saji. Dan ini dia pesmol ikan kembung. Buatnya mudah, gampang, dan rasanya enak sekali. Cocok dimakan dengan nasi hangat. Resepnya bisa dilihat di akhir video. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah!